Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di bawah ini. Vertigo BPPV. 1. Pengertian, definisi. BPPV adalah gangguan klinis yang sering terjadi dengan karakteristik serangan vertigo di perifer, berulang dan singkat, sering berkaitan dengan perubahan posisi kepala dari tidur, melihat ke atas, kemudian memutar kepala. 2. Anamnes. Deskripsi jelas keluhan pasien. Pusing yang dikeluhkan dapat berupa sakit kepala, rasa goyang, pusing berputar, rasa tidak stabil atau melayang. 1. Bentuk serangan vertigo. A. Pusing berputar. B. Rasa goyang atau melayang. 2. Sifat serangan vertigo. A. Periodik. B. Kontinu. C. Ringan atau berat. 3. Faktor pencetus atau situasi pencetus dapat berupa A. Perubahan gerakan kepala atau posisi. B. Situasi, keramaian dan emosional. C. Suara. 4. Gejala yang menyertai keluhan vertigo. A. Mual, muntah, keringat dingin. B. Gejala otonom berat atau ringan. 5. Ada atau tidaknya gejala gangguan pendengaran seperti tinnitus atau tuli. 6. Obat-obatan yang menimbulkan gejala vertigo seperti streptomycin, gentamicin, kemoterapi. 7. Tindakan tertentu, temporal bone surgery, transtimpanal treatment. 8. Penyakit yang diderita pasien, DM, hipertensi, kelainan jantung. 9. Defisit neurologis, hemihipestesi, baal wajah satu sisi, perioral numbes, disfagia, hemsis, penglihatan ganda, ataksia cerebellaris. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Pemeriksaan umum. 2. Pemeriksaan sistem kardiovaskuler yang meliputi pemeriksaan tekanan darah pada saat baring, duduk dan berdiri dengan perbedaan lebih dari 30 mmHg. 3. Pemeriksaan logis. A. Kesadaran baik untuk vertigo vestibular perifer dan vertigo non-vestibuler, namun dapat menurun pada vertigo vestibular sentral. B. Nervus cranialis. Pada vertigo vestibularis sentral dapat mengalami gangguan pada nervus cranialis 3, 4, E6, V sensorik, 7, 8, 9, X, 11, 12. C. Motorik, kelumpuhan satu sisi, hemiparesis. D. Sensorik, gangguan sensorik pada satu sisi, hemihipestesi. E. Keseimbangan, pemeriksaan khusus neurotologi. Tes nistagmus. Nistagmus disebutkan berdasarkan komponen cepat, sedangkan komponen lambat menunjukkan lokasi lesi, unilateral, perifer, bidireksional, sentral. Tes Romberg. Jika pada keadaan berdiri dengan kedua kaki rapat dan mata terbuka pasien jatuh, kemungkinan kelainan pada cerebellum. Jika saat mata terbuka pasien tidak jatuh, tapi saat mata tertutup pasien cenderung jatuh ke satu sisi, tes Romberg dipertajam, Sharpen-Romberg tandem. Romberg. Jika pada keadaan berdiri tandem dengan mata terbuka pasien jatuh, kemungkinan kelainan pada cerebellum. Jika pada mata tertutup pasien cenderung jatuh ke satu sisi, kemungkinan kelainan sistem vestibuler atau proprioseptif. Tes jalan tandem, pada kelainan cerebellar, pasien tidak dapat melakukan jalan tandem dan jatuh ke satu sisi. Pada kelainan vestibuler, pasien akan mengalami deviasi. Tes Fukuda stepping test, dianggap abnormal jika saat berjalan di selama 1 menit dengan mata tertutup terjadi deviasi ke satu sisi lebih dari 30 derajat atau maju mundur lebih dari 1 meter. Tes fast pointing, pada kelainan vestibuler ketika mata tertutup maka jari pasien akan deviasi ke arah lesi. Pada kelainan cerebellar akan terjadi hipermetri atau hipometri. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai dengan etiologi. 5. Kriteria diagnosis. Vertigo timbul mendadak pada perubahan posisi, misalnya miring ke satu sisi pada waktu berbaring, bangkit dari tidur, membungkuk. Atau menegakkan kembali badan, menunduk atau menengadah. Selangsung dalam waktu singkat, biasanya kurang dari Oktober 30 detik. Vertigo pada BPPV dirasakan berputar, bisa disertai rasa mual, kadang-kadang muntah. Setelah rasa berputar menghilang, pasien bisa merasa melayang dan diikuti di sekulibrium selama beberapa hari sampai minggu. BPPV dapat muncul. 6. Diagnosis kerja. Bening parosismal posisional vertigo, BPPV. 7. Diagnosis banding. Gangguan otologi.
Gangguan neurologi. Keadaan lain. Penyakit menir. Migraine associated dizziness. Kecemasan. Neuritis vestibular. Insufisiensi vertebrobasilar. Gangguan panik. Vertigo pasca trauma. Penyakit demyelinisasi. Efek samping obat. 8. Penata laksanaan. 1. Pasien dilakukan latihan vestibular exercise, dengan metode Brendarov. 2. Pasien duduk tegak di pinggir tempat tidur dengan kedua tungkai tergantung. Dengan kedua mata tertutup, baringkan tubuh dengan cepat ke salah satu sisi, pertahankan selama 30 detik. Setelah itu duduk kembali. Setelah 30 detik, baringkan dengan cepat ke sisi lain. Pertahankan 30 detik, lalu duduk kembali. Lakukan latihan ini 3 kali pada pagi, siang dan malam hari masing-masing, diulang 5 kali serta dilakukan selama 2 minggu atau 3 minggu dengan latihan pagi dan sore hari.